Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi 8 ini kita disuruh untuk memperlihatkan 3 pakaian kesukaan kita beserta alasannya. Di sini saya sebentar jadi iklan ya. Ini saya pakai kaos ya, terus saya pakai tunik. Dan nanti yang ketiga itu saya pakai long dress atau gamis. Oke, kelebihan kaos yang saya pakai itu adalah dari bahannya itu katun combat ya. Kalau yang tunik itu juga katun combat, tapi ada juga yang bahan rayon. Terus yang long dress atau gamis saya juga biasanya pilihnya yang bahannya rayon. Assalamualaikum jadi adem. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membuat video diskusi 8 ya. Diskusi terakhir ya. Semangat teman-teman. Semoga diskusi terakhir ini kita diberikan nilai yang lebih bagus dari diskusi sebelumnya. Oke, diskusi kali ini adalah kita disuruh untuk menjelaskan tentang pakaian sehari-hari yang kita pakai. Oke, yang pertama kita membuat daftar nama-nama pakaian yang biasa kita pakai. Terus kita yang kedua disuruh untuk menjelaskan mengapa kita memakai pakaian tersebut, dan kita memberikan alasan kenapa pakaian tersebut yang kita sukai, apa karena bahannya, apa karena bentuknya. Oke, kita lanjut ke video tentang pakaian. Yang pertama yang biasa saya pakai kalau mau bepergian ya, atau mengantar anak sekolah adalah tunik. Oke, tunik are worn when going to the market, not tight, more elegant, and the material is cool cotton. Biasanya saya pakai tunik itu kalau mau ke pasar, terus mau nganter anak sekolah. Kenapa saya pilih tunik? Karena menurut saya pakaian tunik itu elegan, terus bahannya juga lembut, dan saya juga kadang milih tuniknya itu yang bahannya rayon atau yang bahannya katun. Yang kedua adalah the shirt atau kaos. Biasanya saya pakai kaos itu kalau di dalam rumah. Tapi kalau keluar rumah juga kadang pakai kaos ya. Tapi kaos yang lengan panjang ya. Kalau yang lengan pendek cukup di dalam rumah saja. Oke. The shirt are worn for relaxing at home because they are simple and the material is cool. Oke. Karena bahan kaos itu simple ya, dan bahannya juga halus, dingin. Kalau saya biasanya pilih yang bahannya katun combat. Oke, yang ketiga itu adalah gamis. Oke, selain bentuknya yang simple, tinggal pakai langsung, nggak usah kasih iket-iket apa ya. Terus gamis itu juga dilihatnya adem gitu, kayak lebih elegan ya. Gamis are worn at religious study event, visiting Islamic boarding school. Oke, tadi ya saya memakai gamis itu ketika mau kegiatan Islami seperti mau pengajian, arisan ibu-ibu, terus kumpulan wali murid TPQ, terus nganter anak sekolah TPQ. Biasanya saya pilih gamis atau long dress itu yang bahannya katun rayon ya, karena adem, halus, terus nyerap keringat juga. Oke, bagian yang kedua adalah ada video di forum e-learning
Itu videonya itu tentang anak kecil yang sakit ya, dan nggak bisa masuk sekolah. Dan dia itu sedih karena tidak bisa belajar dengan teman-teman yang lain. Dia merasa bahwa di rumah dia itu nggak bisa mendapatkan apa yang seperti teman-temannya di sekolah dapatkan. Kalau mungkin belajar, mungkin kita bisa di rumah ya, buka buku sendiri, minta bantuan orang tua untuk belajar. Tapi banyak yang tidak kita dapat dari sekolah seperti teman-teman yang lain. Nah, di sini videonya adalah poin terpentingnya adalah bahwa sekolah itu atau pendidikan itu penting ya. Singkatnya itu adalah pendidikan itu adalah investasi jangka panjang yang memberikan dividen berlimpah ya bagi individu, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Ini bukan hanya tentang apa yang Anda tahu, tetapi juga tentang bagaimana Anda berpikir, bertindak, dan berkontribusi. Oke. Dalam video tersebut, seorang anak yang murung karena sekolahnya itu tidak berangkat ya, karena dia sakit. Dan di sini kami disuruh untuk merangkum kata atau merangkum poin-poin yang terpenting dalam video tersebut. Oke, dalam video yang saya rangkum itu ada kalimat anak kecil itu yang menjelaskan perasaannya ketika dia tidak sekolah bersama teman-temannya. When I try to make a friend at home, it is not the same as e-learning from my teacher and friend in class. Saya itu sulit untuk belajar di rumah karena saya tidak dapat mengejar teman-teman saya seperti mereka di sekolahan bersama guru dan teman-teman lainnya. Jadi memang belajar itu bisa di rumah ya, tapi tetap ada perbedaan antara di forum sekolah dan di rumah. Karena ketika kita di rumah, mungkin ketika ada sesuatu yang tidak kita tahu, kita bingung mau menanyakan dengan siapa. Sedangkan kalau kita sekolah di sekolahan, ada bu guru, ada teman-teman, kita bisa ajak diskusi atau kita bisa tanya, dan itu lebih mengasyikkan. Mungkin video dari saya sampai di sini, begitu menurut pandangan saya. Terima kasih atas waktunya.